Baik, selamat pagi. Kita berjumpa dalam materi line balancing atau keseimbangan lintasan di mata kuliah analisis dan perancangan kerja APK. Nah, line balancing ini juga bisa disebut sebagai simple assembly line balancing problem atau permasalahan keseimbangan lintasan dalam proses perakitan yang sederhana. Nah, apa sih sebenarnya simple assembly line balancing problem? Jadi di sini adalah menyeimbangkan stasiun kerja melalui pengurangan atau minimasi delay. Kemudian yang kedua adalah continuous operations untuk assembly line. Nah, batasan-batasan atau hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam mendesain suatu lini perakitan. Kenapa kok kita menggunakan lini perakitan? Karena keseimbangan lintasan ini paling banyak ditemui di proses perakitan. Nah, di sini ada yang namanya precedent relationship atau hubungan antar bagian. Ini mirip dengan kalau Anda masih ingat OPC ya, mirip dengan OPC. Tetapi susunannya ini susunannya secara horizontal. Kalau OPC kan secara vertikal. Nah, jadi ini precedent relationship ini adalah urut-urutan proses dari proses pertama, kedua, ketiga, sampai proses ke K. Di mana proses-proses ini ada hubungan, misalkan proses ketiga tidak bisa dilakukan jika misalkan proses kedua belum dilakukan. Nah, kemudian yang kedua adalah jumlah stasiun kerja. Stasiun kerja yang dimaksud ini adalah suatu unit stasiun yang terdiri dari paling tidak ada satu proses dan satu operator. Nah, proses dan operator ini biasanya juga ada mesinnya, tapi tidak selalu. Jadi, stasiun kerja itu yang pasti ada operatornya, ada fasilitas produksinya atau fasilitas perakitannya. Nah, di sini pakai simbolnya S. Nah, jumlahnya minimum 1, kemudian dia ada range-nya adalah N. N itu adalah jumlah elemen kerja. Jadi S ini adalah jumlah stasiun kerja, N ini adalah jumlah elemen kerja. Jadi bayangkan, misalkan kita membuat suatu sepeda, merakit suatu sepeda itu ada 10 proses. Berarti 10 proses itu kita sebut sebagai N-nya 10. Nah, permasalahannya jumlah stasiun kerjanya berapa? Ya, maksimal 10, minimum 1. Nah, maksimal 10 itu artinya setiap komponen itu dianggap satu stasiun kerja. Nah, sedangkan S ini bisa kurang dari 10, misalkan menjadi 9. Nah, maksudnya bagaimana 9? Berarti mungkin ada 2 komponen kerja itu bisa digabung jadi satu, menjadi satu stasiun kerja. Sehingga kita tidak membutuhkan 10 stasiun kerja, tetapi bisa kurang dari itu, yaitu 9. Efeknya bagaimana? Jelas, ujung-ujungnya efeknya adalah penghematan, yaitu penghematan biaya.